Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaih Muhammadun wa aluhu wal mad'u lahu wal biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa khussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, alhamdulillah hari ini kita memasuki hari pertama di bulan suci Ramadan di tahun 1446 Hijriah 2025 Miladiyah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, panjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, wabil khusus nikmat keimanan dari Allah, hidayah dari Allah, taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah shaum hari pertama di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita kelak mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 diterangkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah 'alal birri, dalam menyeru kepada kebaikan, wat taqwa, dan juga dalam ketakwaan. Masya Allah, jika Allah memberikan balasan kepada kita ketika kita mengajak kebaikan, satu saja kebaikan, maka Allah akan ganjar dengan walaupun hanya kecil sebiji zarrah, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan juga. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita tebar, kebaikan yang kita berikan, itu akan kembali kepada kita. Dan sebaliknya, kesulitan, kesusahan yang kita tebar juga sengaja atau tidak sengaja, maka itu juga kembali kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Sesungguhnya jika kamu berbuat kebaikan, berbuat hasan kepada orang lain, maka suatu saat sesungguhnya dan pastinya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Dan sebaliknya, ketika engkau berbuat kejahatan, kejelekan, keburukan, maka suatu saat juga kejelekan itu juga akan kembali kepadamu. Masya Allah, itulah janji Allah. Maka ketika kita ada kesempatan untuk berbuat baik kepada seseorang, misalkan kepada si A, kita bisa berbuat baik. Contoh, misalkan motornya lagi mogok, mungkin kita bantu mendorong dan sebagainya. Begitu juga saat ketika kita susahan, mungkin motor kita sedang mogok, bukan orang tadi yang kita tolong yang akan membantu kita, tapi Allah kirimkan orang lain melalui tangan orang lain untuk membantu kesulitan-kesulitan kita. Jadi itu. Maka kepada siapapun membantu kita, kepada siapapun kita berikan yang kebaikan. Kita pandang dulu dalam hal bermuamalah, ketika ada seseorang celaka di jalanan, motornya mogok, ketika kita membantu, memberikan kebaikan kepadanya, tidak perlu kita menanyakan, kamu orang kaya atau orang miskin. Kalau orang miskin berarti kamu ntar nggak bisa membantu saya lagi. Atau kamu orang kaya, nggak bisa bantu saya lagi. Atau maaf, kamu Islam apa non-muslim? Non-muslim mau nggak jadi. Dalam hal muamalah tidak seperti itu, karena konteks dalam ayat ini adalah wa ta'awanu 'alal birri, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, wat taqwa, dan dalam ketakwaan. Para jemaah, para saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi.
Allah senantiasa akan memberikan pertolongan, akan mengirimkan pertolongan kepada hambanya selagi hamba tersebut juga memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, tadi ketika kita ada seseorang kesusahan, minimal kita bisa membantu meringankannya. Sehingga suatu saat Allah akan kirimkan orang lain untuk memberikan pertolongan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, para shaimin dan shaimat, kaum muslimin muslimat, dalam hal kebaikan, selain Allah akan mengirim orang baik kepada kita lagi, Allah juga akan berikan ganjaran kebaikan itu sebagaimana orang itu melakukan kebaikan kepada orang lain. Kita ajak kepada kebaikan, kita ajak orang lain untuk ikut serta dalam kebaikan. Contoh, misalkan adik-adik, kalau ada duri di jalan, kalau ada batu di jalan, yuk kita singkirkan supaya tidak menghambat para pejalan kaki atau para pengguna jalan. Nah, ketika kita menyampaikan seperti itu, kemudian di suatu tempat anak tadi, adik-adik tadi melakukan hal yang sama, memberikan menyingkirkan halangan-halangan di jalan, mempermudah orang lain, maka pahala orang tersebut yang kita ajak tadi, yang kita berikan tadi, yang kita kasih tahu tadi bahwa ini berbuat kebaikan, kita ajak tadi, pahalanya juga akan diberikan sama kepada kita. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan, mengajarkan untuk berbuat baik, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya tadi. Masya Allah, begitu baiknya Allah kepada kita, begitu baiknya Rasulullah menyampaikan ini kepada kita. Artinya apa? Dalam ajaran Islam mengajarkan bahwa kita senantiasa punya kesempatan untuk berbuat baik, diberi kesempatan untuk senantiasa selalu berbuat baik. Apakah itu kepada orang dekat kita, kepada orang jauh kita, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, intinya berbuat baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menyampaikan, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mislu ujuri, man tabi'ahu la yanqusu dzalik min ujurihim syai'an." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, dan yang demikian itu tidak mengurangi pahala bagi pengikut itu sedikit pun. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Ketika kita di dalam suatu kesempatan mengajak, ayo kita jaga lingkungan kita, ya, yuk kita jaga keamanan di pos ronda kita. Ketika satu orang mengajak kepada 2 orang, 3 orang, kemudian 2 orang, 3 orang itu mengikuti, maka kita juga akan mendapatkan pahala ajakan tadi. Masya Allah. Jadi sangat istimewa kita mengajak kepada kebaikan, walaupun sekecil biji zarrah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang memberikan ajaran, mencontohkan ajaran kebaikan walaupun hanya sebiji zarrah, maka akan dilimpahkan ia suatu kebaikan khairan. Dan barang siapa mengajak, menyampaikan, mengindikasi potensi untuk berbuat jahat, maka keburukan juga akan menimpa kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, para saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, di puasa hari pertama ini, yuk kita sebar kebaikan, kita tebar kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga tentang kebaikan juga. Fawallah li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumarin ni'am, ya. Demi Allah, kata Nabi, demi Allah,
Fawallah, apabila Allah memberi hidayah kepada orang karena ajakanmu, apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang karena ajakanmu tadi, karena infomu, karena seruanmu, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau menyedekahkan onta merah atau hewan merah. Onta merah itu, Pak, onta yang punya sultan, onta mahal. Onta merah itu onta mahal. Coba kita mengajak kebaikan kecil aja, itu lebih baik daripada kita mensedekahkan berupa hewan yang mahal harganya. Min khumarin ni'am, adalah hewan onta yang merah, onta mahal ya Pak. Makanya luar biasa kebaikan itu, sekecil apapun kebaikan. Nah, momentum di bulan suci Ramadan ini, ketika ada kesempatan, kita diberi kesempatan untuk kebaikan, yuk kita ikuti. Contoh, kita mengajak saudara kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, tetangga kita, yuk kita syiarkan musola al-ikhlas, yuk kita syiarkan masjid musola di momentum bulan suci Ramadan. Biarin yang ketika di luar bulan Ramadan jarang-jarang ke masjid, jarang-jarang sholat berjamaah, jarang-jarang kerja bakti bareng, jarang-jarang berinteraksi ketika ada bakti sosial. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, yuk kita ajak keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, supaya ketika sudah kita ajak, kemudian nanti ada dari ghirah dari dirinya melalui hidayah Allah untuk berbuat ketaatan kepada Allah, maka kita akan mendapatkan, dan lebih baik daripada kita sedekah khumarin ni'am, onta merah atau hewan merah, hewan ternak merah, yaitu hewan peliharaan sultan. Alah, Mas Guru, saya malu kalau Ramadan saya ke masjid jamaah ikut-ikutan kebaikan, saya malu. Jangan seperti itu. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh orang A'rabi, orang A'rabi itu orang Arab asli, orang Badui, suku asal Arab, menyampaikan bahwa, ya Rasulullah, apakah boleh ketika saya di dalam lain kesempatan sehari-harinya saya kayaknya melakukan perbuatan yang jauh dari ketaatan, kayaknya sehari-hari saya melakukan sesuatu yang menimbulkan potensi maksiat. Apa kata Rasulullah? Wallahu, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah adalah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang di tangannya dikehendaki tanganku, walladzi nafsi biyadihi la dhahaballahu bikum, kalaulah sesuatu dosa yang kamu lakukan setiap harinya, fayughfar lakum, Allah akan mengampuni kamu. Ittakhadha adzanba ilaihi khirfatan. Bagaimana caranya? Ketika kamu sehari-hari sedang melakukan perbuatan dosa, dengan semangat kamu, dengan kebiasaan kamu, kama attakhadha ilaihi ta'ah asyaddu ilaihi khirfatan, maka ketika ada perbuatan yang berpotensi mengajak kamu kepada ketaatan kepada Allah, menambah taat kamu kepada Allah, asyaddu ilaihi khirfatan, maka lebih bersemangatlah, maka biasakanlah, lebih dibiasakanlah. Oh, para hadirin, para saudaraku yang dirahmati oleh Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita. Setiap hari kita melakukan sesuatu yang berpotensi dosa, ya, maka ketika kita ada niat, ada semangat lebih,
untuk berbuat kepada sesuatu yang menimbulkan taat, mengajak kepada ketaatan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hari-hari kita jarang ke masjid, hari-hari kita berbuat dosa, hari-hari kita jauh dari ajaran Allah dan Rasulullah. Namun dengan hati yang semangat, biarin. Nanti kalau diomongin orang, wah tumben lo ke masjid, lo mau lebaran, mau puasa, mau Ramadan gitu. Biarin. Kenapa? Dalam hati kita tanamkan. Pokoknya saya bulan Ramadan ini menjadi momentum saya untuk taat. Untuk mengerjakan sesuatu yang berpotensi taat kepadaku, taat kepada Allah. Dan menjadi tabunganku supaya taat kepada Allah dan Rasulullah. Maka mari, yang pertama pesan tanggal 1 Ramadan kali ini, yuk dengan segala sesuatu yang kita miliki, kita tebarkan kebaikan, kita tebarkan pertolongan, kita tebarkan sesuatu yang membuat saudara-saudara kita merasa ada kita. Oh, ternyata tadi gara-gara si A saya bisa begini. Itu. Yang kedua, pesan 1 Ramadan kali ini adalah ketika kita berlumuran dosa, ketika kita banyak dosanya, ketika kita jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, maka yakinlah Allah akan melihat kita ketika kita bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk melakukan kewajiban kita kepada Allah. Nah, jadi itu. Oke, pesan kali ini di 1 Ramadan, mudah-mudahan puasa kita tanggal 1 Ramadan ini berjalan dengan lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, insyaallah besok kita akan kaji mengenai materi Ramadan dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, kitab ini insyaallah nanti kita akan bahas tentang Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Al-Fakir, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa hari pertama.